Praktik baik meningkatkan kualitas pembelajaran melalui komunitas belajar dalam sekolah di TKI Iwalatun Solihun Pelayan Gunung Kidul. Situasi yang mendasari praktik baik ini yaitu yang pertama, pembelajaran di TKI Walatun Solihun monoton sama dari tahun ke tahun. Yang kedua, peserta didik kurang berminat terhadap kegiatan karena guru belum melaksanakan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Yang ketiga, media dan kegiatan pembelajaran hanya diulang-ulang untuk topik yang sama, maka pembelajarannya juga sama. Tantangan yang saya hadapi dalam menghadapi permasalahan tersebut yang pertama, bahwa karakteristik dan kompetensi pendidik beragam. Ada 20 pendidik di TPA KPTKI Walatun Solihun, sehingga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua, minat dan potensi peserta didik juga beragam dari 230 peserta didik. Yang ketiga, pendidik kurang percaya diri untuk melakukan inovasi, untuk melakukan hal-hal baru, untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dalam kelas. Aksi yang saya lakukan yang pertama yaitu membentuk komunitas belajar dalam sekolah, yang saya mulai dengan membentuk penggerak komunitas atau tim kecil bersama 3 orang guru penggerak, sehingga kami berempat ini berdiskusi dalam pembentukan komunitas belajar. Yang kedua, menyepakati nilai-nilai apa yang ingin kita anut di dalam komunitas belajar ini, seperti kedisiplinan dalam mengikuti kombel, kemudian saling menghargai pendapat satu sama lain, kemudian saling memberikan umpan balik, mau berbagi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menyusun program kerja berbasis hasil refleksi. Bersama tim kecil ini kami menyusun program sesuai dengan kebutuhan pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran dan agar terwujudnya budaya kolaborasi antar pendidik yang akan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya, kita mengimplementasikan kegiatan komunitas belajar dengan 2 mode, yaitu mode luring dan mode daring melalui PMM. Kegiatan komunitas belajar mode luring kami bagi menjadi 2. Yang pertama, terdiri dari semua pendidik dari TPA KPTK yang berjumlah 20 pendidik. Dan yang kedua, BTS atau bimbingan teman sejawat yang terdiri dari 5 atau 6 pendidik sesuai jenjang masing-masing. Misalnya pendidik kelompok B ada 5 orang, maka dalam BTS ini terdapat 5 orang dengan 1 orang sebagai fasilitator. Fasilitator dalam BTS ini adalah salah satu dari penggerak komunitas atau salah satu dari tim kecil tadi. Pada kegiatan luring kami, kegiatannya berupa praktik baik untuk mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat. Di sini pendidik memaparkan praktik baik yang sudah dilakukan di dalam kelas. Kemudian teman sejawat memberikan umpan baliknya berupa masukan, saran, bahkan mungkin kritikan. Siklus belajar dalam BTS ini yaitu yang pertama refleksi awal. Para guru menyampaikan refleksi awal pembelajaran, apa yang sudah baik di dalam kelasnya, apa yang belum baik, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang perlu dihentikan. Kemudian diskusi selanjutnya yaitu perencanaan. Dari permasalahan-permasalahan di refleksi awal tadi, maka para pendidik menyusun rencana pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga implementasi, guru mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat. Kemudian salah satu guru akan melakukan observasi dengan tujuan untuk memberikan umpan balik dan untuk saling belajar satu sama lain. Dan yang keempat evaluasi yang berisi diskusi hasil dari implementasi praktik baik tersebut, kemudian rencana tindak lanjut serta sebagai bahan refleksi apakah rencana dan implementasi sudah berjalan dengan baik, yang kemudian dilanjutkan lagi ke refleksi awal dan seterusnya. Ini contoh praktik baik pendidik yang sudah dipraktekkan di TKI Walatun Solihun. Jadi pendidik melakukan praktik baik, ada temannya yang mengobservasi, kemudian mengevaluasi. Praktik baik pendidik yaitu ada literasi dini, menumbuhkan minat literasi pada anak usia dini sejak awal. Ini kolaborasi dengan orang tua dan juga pendidik memprogramkan LIDI ini selama kurang lebih 3 bulan.
Kemudian ada kriuk sosis, yaitu kreativitas unik sosiopreneur siswa, yaitu memanfaatkan bahan bekas menjadi benda bernilai guna yang bisa dijual, kemudian hasil penjualannya digunakan untuk kegiatan sosial. Ada karamel, yaitu mengenalkan numerasi melalui bermain, yaitu menumbuhkan minat numerasi melalui kegiatan permainan-permainan. Ada juga Ciperdi, cinta permainan tradisional, yaitu mengenalkan permainan tradisional pada anak-anak yang mana permainan tradisional ini sudah mulai banyak ditinggalkan, bahkan anak-anak zaman sekarang banyak yang tidak mengenalnya. Dan masih banyak lagi praktik baik yang lain yang tidak kami paparkan di sini. Hasil dari praktik baik tersebut yang pertama, potensi peserta didik terstimulasi sesuai dengan minatnya karena guru melakukan asesmen awal atau refleksi awal. Yang kedua, dampaknya yaitu hasil belajar meningkat. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi bermakna dan kontekstual. Dan yang keempat, pendidik mengembangkan praktik baik secara berkelanjutan yang akan berdampak pada meningkatnya kompetensi pendidik. Hasil nyata dari praktik baik ini kami kumpulkan dalam satu buku yang berjudul Kumpulan Praktik Baik Pendidik TPA KPTKI Waladun Sholihun, dengan tujuan ketika didokumentasikan maka bisa menginspirasi pendidik yang lain dan pastinya melatih pendidik itu sendiri untuk menuangkan ide dan pendapatnya, juga praktik baiknya melalui tulisan. Selain buku praktik baik, hasil dari komunitas belajar dalam sekolah di TKI Waladun Sholihun adalah video-video pembelajaran yang kami gunakan di TKI Waladun Sholihun adalah hasil dari karya para pendidik, sehingga sudah ada lebih dari 150 video pembelajaran. Kemudian, buku karya cerita guru. Buku cerita untuk anak-anak juga disusun oleh pendidik sendiri meski masih sangat sederhana, namun di sini pendidik bisa menyusun cerita sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik lingkungan sekolah. Peserta didik pun memiliki bukunya sendiri. Ini adalah hasil buku peserta didik, yaitu peserta didik menceritakan pengalamannya yang berkaitan dengan pengalaman bermakna, pengalaman ketika bertamasya, dan juga pengalaman ketika mengenal budaya-budaya tradisional yang kami kumpulkan dalam satu buku antologi atau kumpulan karya peserta didik. Refleksi dari kegiatan praktik baik dalam komunitas belajar di TKI Waladun Sholihun yaitu bahwa satu hari satu refleksi, lama-lama akan berbagi segunung inspirasi dan inovasi. Demikian praktik baik ini dan terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.